Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan terus mempelajari firman Tuhan, khususnya satu tema mengenai bersyukur sepanjang bulan ini. Sebelumnya kita siapkan hati, kita minta Roh Kudus menuntun kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kebaikan-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu terus memelihara kami hari lepas hari. Malam hari ini kami rindu dengarkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau menolong dengan hikmat Roh Kudus supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu jangan khawatir. Berdoa dan bersyukur itu adalah kuncinya. Kita akan baca firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ketika kita mengalami masalah, ketika ada tantangan, ketika ada pencobaan, hal-hal berat yang terjadi dalam kehidupan kita, khawatir itu manusiawi. Tuhan mengerti bahwa manusia itu mudah khawatir ketika menghadapi masalah-masalah kehidupan. Tuhan pun mengerti bahwa kita itu mudah takut ketika ada pencobaan atau tantangan. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan memberikan kepada kita satu obat yang paling mujarab untuk kita mengatasi kekhawatiran, mengatasi ketakutan, anxiety, depresi, stres, apapun dalam kehidupan kita yang membuat hati kita tidak tenang. Hati kita menjadi gentar, iman kita menjadi goyah. Ketika saudara dan saya mengalami kekhawatiran, hati itu tidak tenang, gundah, hati itu takut. Tuhan memberikan kita jalan keluar, yaitu nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika engkau khawatir, larilah pada doa, larilah pada ucapan syukur, nyatakan keinginan hatimu, nyatakan apa yang ada di dalam pikiranmu kepada Dia, dan percayalah, ketika itu saudara lakukan, maka hadirat Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu akan menguasai pikiran kita, sehingga yang tadinya kalut, yang tadinya takut, yang tadinya bingung, yang tadinya putus asa, itu Tuhan redakan. Sehingga ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau merasakan hadirat Tuhan yang memberikan ketenangan kepadamu, damai sejahteranya yang melampaui segala akal, melampaui segala masalah, melampaui segala keadaan, melampaui segala kekhawatiran itu akan memberikan ketenangan di dalam hatimu yang tadinya goyah, yang tadinya takut, yang tadinya khawatir. Engkau mempunyai iman yang kuat kembali, percaya bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang maha kuasa dan sanggup menyelesaikan masalah kita. Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia berjanji sekalipun kita melewati lembah kekelaman, gadanya dan tongkatnya itu akan menghibur kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang berasal dari Allah itu akan memelihara pikiran kita, sehingga ketika pikiran kita stres, anxiety itu datang, ada depresi, ada pikiran yang kalut, maka Allah akan menenangkan segala pikiran kita, membuatnya teduh sehingga kita dapat berpikir dengan jernih, kita dapat berpikir dengan terang.
Saudaraku, doa adalah satu-satunya jalan untuk kita mengatasi kekhawatiran dan ketakutan. Doa yang menyatakan keinginan hati. Kita tidak perlu menjelaskan masalah kita, karena semua masalah kita, semua apa yang kita alami itu sudah Tuhan ketahui. Tetapi yang perlu adalah kita menyatakan keinginan hati kita, menyatakan permohonan kita, seperti anak menyampaikan permohonan kepada bapaknya, dan percaya bapaknya adalah bapak yang mengasihinya dan pasti akan mendengarkan permohonannya. Dan kalau permintaan, keinginan hati, permohonan dari anaknya adalah baik, pasti akan diberikan. Iman yang seperti ini yang melandasi setiap doa kita ketika kita mengalami masalah. Nyatakan keinginanmu, minta dan mohonkan jalan keluar, Dia pasti mendengarkan. Tetapi ayat ini juga berkata, ketika kita menghadapi masalah, kita datang dalam doa, datanglah dengan ucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kekecewaan, bukan menyalahkan Tuhan akan segala sesuatu yang kita alami yang tidak enak, tetapi kita mengucap syukur karena di dalam segala hal Tuhan itu selalu baik kepada kita. Kita tidak mengerti, saudara, ada banyak hal yang Tuhan lalukan dari kita. Ketika kita berjalan, mengendarai mobil, mengendarai motor menuju kantor kita, apakah kita bisa sampai di kantor atau bisa sampai di rumah itu adalah suatu hal yang biasa? Tidak, saudaraku, karena dalam perjalanan kita tetap terlindungi, motor kita tetap dijaga, mobil kita tetap bisa melaju dengan baik, semuanya karena perlindungan Tuhan. Oleh karena itu banyak hal di dalam kehidupan kita sepanjang hari kita patut bersyukur atasnya. Jangan sampai ketika ada masalah datang kita lupa dengan hal-hal baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan kita lupa pada pertolongan demi pertolongan yang sudah pernah Dia lakukan, jalan keluar demi jalan keluar yang sudah pernah Dia berikan kepada kita. Ayo mulai berdoa dengan mengucap syukur, menyatakan permohonan, menyatakan keinginan kita sambil mengucap syukur. Mengucap syukur karena kita yakin bahwa setelah badai Dia selalu akan menyediakan pelangi bagi kita. Oleh karena itu bersyukur itu membuat kita bisa berharap lagi kepada Tuhan. Bersyukur itu membuat kita punya iman yang kuat. Karena bersyukur melatih diri kita untuk mengingat kebaikan demi kebaikan, pertolongan demi pertolongan yang Tuhan sudah lakukan. Bersyukur itu mengingat semua kebaikan dan kemurahan berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita dimampukan untuk berharap lagi kepada Tuhan, untuk beriman lagi kepada Tuhan. Hati kita diteguhkan kembali dengan keyakinan bahwa kalau dulu Allah sudah pernah menolong kita, maka kali ini pun Dia akan menolong kita. Kalau dulu Dia sudah menuntun kita pada jalan-jalan yang sulit, maka kali ini pun Dia pasti akan memberikan pertolongan. Bangkitkan imanmu, saudaraku. Seberapapun besarnya masalah dan tantangan yang saudara dan saya hadapi, kita punya Allah yang jauh lebih besar. Kita punya Allah yang jauh lebih maha kuasa, dan bagi Dia untuk menyelesaikan segala tantangan kita adalah hal mudah. Tetapi Dia ingin melihat hati anak-anaknya yang terus datang kepada Dia dengan doa, menyatakan keinginan dan permohonan, dan mulut kita yang terus mengucap syukur dan mengatakan Engkau baik, amat baik, teramat baik. Mari kita tutup pemuritan kita malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau terus bersyukur dalam segala keadaan. Kami mau datang padamu dalam doa, permohonan, dan kami terus mau menyatakan keinginan kami hanya kepada Tuhan. Tolong kami untuk terus berharap hanya padamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menolong kami. Hanya Engkau yang mengerti isi hati kami. Kami serahkan Masro Group seluruhnya ke dalam tangan Tuhan.
semua pimpinan, bahkan CEO kami Bapak Sugiono, kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu memelihara kami dan memberikan kami kekuatan dan ketenangan, dan kami dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan dengan percaya dan beriman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati engkau dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga engkau dikuatkan. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, terus berdoa, terus mengucap syukur. Dia Allah yang sangat baik bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.